dan ibulah kita itu mulai berada di rahim ibu selama 9 bulan 10 hari, mungkin ada yang lebih. Di situ mulai daripada wujud janin yang belum berbentuk sampai kepada menjadi jabang bayi, prosesnya 9 bulan. Semua kita itu ngeringkel, mengerti enggak ngeringkel? Ngeringkel itu ndekem atau memang tidur di rahim daripada ibu 9 bulan 10 hari lazimnya semua. Disitulah proses daripada Tuhan menciptakan. Tuhan kemudian menciptakan proses daripada janin sampai menjadi bayi dengan memberikan pelengkapan hidup. Apa pelengkapan hidup itu? Yang sama. Pertama adalah panca indera. Kita semua diberikan gaduan peralatan hidup panca indera. Ialah indera untuk melihat, indera untuk mendengar, indera untuk membau, indera untuk merasakan, indera untuk meraba. Semuanya deh. Itulah pemberian daripada Tuhan. Kemudian di sampingnya itu juga, di samping panca indera, diberikan pelengkapan hidup lagi. Lihat daya cipta, rasa hati, dan karsa untuk berbuat. Dari perlengkapan hidup yang diberikan oleh Tuhan, mulai daripada di rahim daripada ibu, akan berfungsi setelah mereka akan meninggalkan rahim daripada ibu. Masuk dalam alam yang kedua, alam dunia. Atau kemudian disebutkan alam madya. Terus kita hidup di alam purwa, alam pertama adalah di kandungan tadi, kemudian lahir dengan pelengkapan hidup di alam madya, di dunia ini, dan nanti akhirnya kita akan meninggalkan alam madya, akan ke alam wasono, alam akhirat. Semuanya akan menghadapi. Inilah di antara lain perlengkapan hidup untuk mengenal jati dirinya. Tapi di sampingnya manusia itu diberikan oleh Tuhan sama, tidak ada pilih kasih, baik mengenai panca indera, daya cipta, rasa karsa, juga masih diberi pelengkapan hidup. Dua sifat yang bertentangan. Anak-anak bisa membaca pada dirinya masing-masing. Apa sifat itu? Dua sifat yang bertentangan. Ya, sifat yang baik bertentangannya dengan sifat yang jelek. Nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Kita diberikan sifat jujur maunya. Tapi di samping itu kita juga diberikan sifat yang tidak jujur. Kemudian kita diberikan sifat sabar baik, tapi kita juga pemarah. Kita bisa diberi sifat mencintai, tapi juga membenci kepada orang. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah diberikan dua sifat yang bertentangan. Yang kekuatannya itu sama. Baik yang baik maupun yang jelek itu sama. Jadi masalahnya sekarang kuncinya terletak kepada manusia dalam menggunakan perlengkapan hidup, baik mengenai panca indera, cipta, rasa, karsa, untuk mengendalikan yang dua sifat yang bertentangan. Selama di dunia harus mampu untuk mengendalikan semua itu. Di sampingnya itu diberikan sifat kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Apa itu? Pertama, karena manusia itu memang dilahirkan secara individu, secara perorangan. Tidak tidak diciptakan secara rombongan, koden itu sama tidak. Akan tetapi orang per orang, individu. Akan tetapi di sampingnya juga dikodratkan lahir sebagai individu, tapi dikodratkan pula sebagai makhluk sosial. Bahkan dalam kehidupannya, itu sebagian besar sejak mulai pertama sampai kepada mati nanti tergantung kepada masyarakat. Berarti akan harus memenuhi kewajibannya lebih besar sebagai makhluk sosial. Bukan mementingkan dirinya sendiri, akan tapi harus lebih memberikan pengorbanan untuk memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial. Memberi pengorbanan kepada yang lebih besar. Dalam kehidupan keluarga misalnya, dirinya harus memberi pengorbanan untuk kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga lebih besar daripada kepentingan diri. Kemudian kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat lebih besar daripada kepentingan keluarga. Kepentingan negara dan bangsa lebih besar daripada kepentingan masyarakat.
Nah, disinilah kita harus benar-benar menyadari akan sifat kodrati. Karena sampai mati, mulai daripada lahir sampai kepada mati,